Nama anak-anak Harun ialah yang sulung bernama Nadab. Kemudian ada Abihu, Eleazar, dan Itamar. Di minggu ini kita akan ada cerita firman Tuhan. Salah satunya tentang anak-anak Harun. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya terhadap anak-anak Harun di cerita firman Tuhan minggu ini? Makanya kita sama-sama ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom shalom teman-teman. Bertemu lagi dengan aku Jojo. Kita sudah masuk nih di bulan ke-8. Bulan apa itu ya 8 itu? Oh, bulan Agustus. Nah, di bulan ini kita mau belajar tentang Roh Kudus sebagai api yang menyala. Nanti kita sama-sama belajar firman Tuhan dari week 1 sampai week 4 ya. Kita mau ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, Jojo mau ajak teman-teman semuanya berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap untuk memulai ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Udah siap untuk memuji Tuhan belum nih? Sudah dong Kak. Udah dong. Kak Kayla sama Kak Sinta apa kabarnya? Puji Tuhan Baik. baik. Adik-adik di rumah juga apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Kita sama-sama muji Tuhan yuk dengan semangat. Yuk kita bangkit berdiri semuanya, oke? Oke. Jangan lupa suaranya harus yang keras, juga pakai gerakan ya. Jangan lemes, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, oke? Oke. Kak. Oke. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Sama-sama katakan. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal adik-adik. Sambil tepuk tangan yuk. Tangannya. Katakan tuntun. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Sama-sama katakan. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar.
kasih-Mu seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku, untuk generasi, untuk generasiku. Sekali lagi katakan, untuk generasiku. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk. Yuk kita siapin hati kita yuk. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita siapin hati kita. Kita sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Katakan, Aku mau seperti Yesus, hidup oleh kehendaknya setiap saat, melakukan kehendak Bapa, menjadi terangnya Tuhan. angkat tangan kita katakan, Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti Kau Yesus. mari adik-adik kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan, Aku mau seperti Yesus, hidup oleh
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama katakan. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti Kau Yesus. Lebih lagi, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti Kau Yesus. Sampai ku seperti Kau Yesus. Sekali lagi, sampai ku seperti Kau Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu supaya menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa. Coba kakak mau lihat senyum-senyumnya nih adik-adik. Sudah siap dengerin firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, kakak minta tolong untuk semuanya duduk yang rapi. Siapkan buku catatannya dan juga Alkitabnya. Kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, kalian masih ingat gak bulan ini kita belajar tentang apa? Tema bulan ini, ada yang masih ingat? Ya, tema bulan ini adalah Roh Kudus sebagai api yang menyala. Nah, karena sekarang minggu ketiga, kakak akan menjelaskan tema tentang api yang menguduskan. Nah, kira-kira adik-adik tahu gak sih maksudnya api dalam Alkitab itu apa? Ada yang tahu gak kira-kira? Maksudnya api apa ya kak? Apakah api yang menuntun bangsa Israel? Apakah api yang lain? Nah, jadi api dalam Alkitab ini adalah bermakna sebagai kedaulatan Tuhan dan juga sebagai keagungan Tuhan. Nah, kira-kira kalau adik-adik tadi kan memencet video ini kan, lihat dari judulnya aja tuh, ada api yang menguduskan. Kira-kira kita membahas tentang siapa? Kita akan bahas tentang 2 orang nih adik-adik. Kita akan bahas tentang Nadab dan Abihu. Yuk semuanya kita fokus, kita bersatu hati, bersatu pikiran, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta tolong untuk semuanya duduk yang tertib, jauhkan mainannya, jauhkan makanannya, kita semua fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Kita akan belajar tentang Nadab dan Abihu. Mari kita buka di Alkitab kita sama-sama di kitab Imamat 10 ayat 1 sampai 3. Oke, yuk kakak tunggu sampai semuanya buka Alkitab. Kita akan buka di kitab Imamat 10. Nah, sebelum itu kakak mau kasih tahu dulu nih. Nadab dan Abihu ini siapa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu nih kak, jarang nih soalnya dipelajari, jarang nih dikasih tahu kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, Nadab dan Abihu adalah anak pertama dan kedua dari Bapak Harun. Betul sekali, anak pertama dan kedua dari Harun, yaitu Nadab dan Abihu. Yuk semuanya sudah lihat di kitab Imamat? Oke, sebelum itu kakak akan jelasin konteksnya nih. Di Imamat 9, di situ dikatakan Musa berkata kepada Harun untuk mempersembahkan korban bakaran keselamatan. Bagi siapa? Bagi dirinya sendiri, bagi anak-anaknya dan juga bagi bangsa Israel. Nah, di sini Musa berkata kepada Harun untuk mempersiapkan korban bakaran kepada
dirinya sendiri kepada Harun, kepada anak-anaknya dan juga bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi di kitab Imamat 10? Mari kita buka bersama-sama dan kita baca. Perikopnya di situ dikatakan adalah kematian Nadab dan Abihu. Wah, serem juga ya dari perikopnya. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Kepada merekanya ini siapa? Kepada Nadab dan Abihu. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya. Keduanya ini siapa adik-adik yang tadi? Ya betul sekali, Nadab dan Abihu. Keluar api tersebut dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya. Sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib, kepadaku kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Adik-adik, jadi pada kitab Imamat ini dikatakan bahwa Nadab dan Abihu melakukan hal yang tidak baik. Apa tuh halnya? Mereka yang tadinya mempersiapkan korban bakaran dengan sungguh-sungguh. Mereka yang siapin korban bakaran tetapi mereka membakarnya tidak dengan api kemuliaan dari Tuhan. Melainkan tadi apa kata Alkitab? Menggunakan api asing. Api yang asing, api yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Betul sekali. Nah, di sini juga dari pelajaran ini akhirnya Nadab dan Abihu binasa karena mereka tidak mematuhi apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Yang seharusnya kita mempersiapkan korban bakaran dengan sungguh-sungguh, kita membakarnya dengan api kemuliaan dari Tuhan, tetapi Nadab dan Abihu melanggar hal itu. Mereka membakar korban bakaran dengan menggunakan api yang asing. Kira-kira dari pelajaran ini si Nadab dan Abihu binasa. Nah, kira-kira adik-adik kita bisa pelajari apa dari hal Nadab dan Abihu ini? Ada yang tahu? Oke, kakak akan jelasin. Yang pertama, kita jadi tahu nih, mengingatkan kita tentang murka Tuhan. Nah, sekarang ini banyak nih orang yang berdoa, orang yang menanti-nantikan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, hal-hal yang baik daripada Tuhan. Tetapi melupakan bahwa Tuhan kita juga adalah Allah kita adalah api yang menghanguskan. Coba kita buka di ayatnya di Ibrani 12 ayat 29. Yuk kita buka di Ibrani 12 ayat 29. Sudah ketemu semuanya? Oke, kakak akan bacain. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Allah kita selain Allah yang menguduskan tetapi ia juga sebagai api yang menghanguskan. Jadi jangan sekali-sekali ya adik-adik bermain-main dengan firman Tuhan, dengan kedaulatan Tuhan dan keagungan dari Tuhan itu sendiri. Oke, jangan kita mau melanggar ataupun bermain-main dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Nadab dan Abihu ini adalah inisiatif itu adalah hal yang baik. Tetapi jika inisiatif itu tidak disertai dengan iman dan kebenaran akan firman Tuhan, maka semua itu akan sia-sia dan juga bisa berujung kepada kebinasaan. Kakak mau tanya nih, inisiatif itu hal yang baik gak sih? Iya betul, inisiatif untuk membantu orang lain, inisiatif untuk menolong, inisiatif untuk membantu orang tua itu adalah hal yang baik. Tetapi jika tidak didasari oleh iman, tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan, maka hasilnya akan sia-sia bahkan dapat berujung dalam kebinasaan. Seperti Nadab dan Abihu. Kakak mau kasih ilustrasi nih kayak gini. Nah contohnya nih ilustrasinya adalah seperti ini. Adik-adik lagi jalan di pinggir jalan, lalu melihat seorang bapak-bapak lagi dorong motor. Wah, kelihatannya kasihan ya. Lalu adik-adik berinisiatif menolong bapak-bapak tersebut. Mendorong motornya sampai rumahnya. Nah adik-adik bantuin aja nih berpikir bahwa adik-adik telah melakukan hal yang baik. Nah tetapi saat diketahui bapak-bapak itu mendorong motor karena ia sehabis mencuri. Dia adalah pencuri. Nah motor itu adalah motor curian. Jadi adik-adik berinisiatif untuk menolong bapak-bapak itu. Nah kira-kira kalau kita tidak tahu kebenarannya, hal itu inisiatifnya jadi sia-sia. Bahkan inisiatif itu menolong orang untuk melakukan kejahatan loh adik-adik. Nah selanjutnya ada juga nih ilustrasi tentang
kita sama-sama tahu bahwa di Alkitab nih diketahui bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita, ayah dan ibu adik-adik, orang tua kita. Nah, tapi menghormatinya dengan cara apa? Ada yang tahu? Menghormati itu banyak caranya adik-adik. Seperti menolong orang tua kita, misalkan lagi disuruh nih, adik-adik dimintakan tolong untuk ke warung. Itu salah satu cara menghormati orang tua kita. Menolong untuk membereskan pekerjaan rumah, itu salah satu cara menghormati orang tua kita. Adik-adik sudah tahu kebenaran firman Tuhannya, tahu bagaimana cara melakukannya. Baru di situ adik-adik boleh berinisiatif untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Saat adik-adik berinisiatif dengan iman dan juga kebenaran akan firman Tuhan, maka hal itu tidak akan sia-sia. Nah, yang terakhir kakak akan menjelaskan tentang teladan Nadab dan Abihu, mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki otoritas Alkitab untuk semua yang kita lakukan. Ayo, ada yang tahu nggak artinya maksudnya otoritas itu apa? Nah, otoritas Alkitab di sini artinya adalah kita menjadikan firman Tuhan sebagai panduan atas apa yang kita lakukan. Jadi apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik menjadikan firman Tuhan Alkitab itu sebagai panduan hidup kita. Dalam perjanjian baru juga dipenuhi dengan pernyataan yang mengajarkan kita betapa pentingnya memiliki otoritas Alkitab untuk semua yang kita lakukan. Yuk coba kita buka sama-sama di Kolose 3 ayat 17. Yuk, coba kita buka di Kolose 3 ayat 17. Adik-adik sudah menemukan? Sudah? Yang sudah katakan yes. Oke, kakak akan bacain juga. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, maka dari itu kita sebagai murid-murid Tuhan dan anak-anak Tuhan Yesus harus selalu memuji, memuliakan namanya dengan cara apa? Dengan cara tinggal di dalam otoritas atau perintah-perintah Tuhan. Jangan main-main loh adik-adik dengan perintah-perintah Tuhan. Kita tidak dapat memuliakan Allah dengan melakukan sesuatu yang tidak Dia izinkan. Nah, misalkan kita tahu nih bahwa berbohong itu hal yang salah. Kita tahu mencontek itu hal yang salah. Nah, kira-kira kita masih mau melakukan hal itu enggak? Padahal udah tahu salah. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita memiliki hak untuk memilih. Jadi kalau kita dipenuhi iman dan kita menjadikan Alkitab dan firman Tuhan sebagai otoritas hidup kita, maka kita akan memilih jalan kebenaran. Jadi yang pertama tadi yang dapat kita pelajari adalah dari kisah Nadab dan Abihu ini mengingatkan kita akan murka Tuhan. Yang kedua kita tahu bahwa inisiatif itu baik. Tetapi inisiatif harus didasari oleh iman dan juga kebenaran akan firman Tuhan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah teladan dari Nadab Abihu mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki otoritas Alkitab untuk semua yang kita lakukan. Jadi kita melakukan apa saja sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan hari ini tentang Nadab dan Abihu sudah selesai. Boleh adik-adik simpan Alkitabnya, buku catatannya. Kita siap untuk berdoa. Nanti adik-adik boleh baca lagi di sini dari Imamat 9 sampai 10. Di situ lengkap sekali. Adik-adik bisa tanya orang tuanya kalau kurang mengerti dan juga bisa tanya nih apa yang sudah kakak kasih tahu yang tadi adik-adik catat, bisa tanyakan lagi. Oke. Yuk. Kita sudah siap, kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, bersatu pikiran, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Roh Kudus Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau selalu berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami apabila kami memiliki salah Tuhan, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan ini Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di atas segalanya ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin.
Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita, kakak ajak semuanya kita sama-sama lagi kita bangkit berdiri. Kamu semua yang melihat tayangan ini, kita mau tutup ibadah kita dengan kita berdoa meminta berkat dari Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, mengikuti ibadah sepanjang hari ini. Biar semua ibadah kami berkenan untuk Tuhan dan Tuhan disenangkan dalam ibadah ini. Dan semua pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Sekarang Tuhan kami mau selesai dan sebelum kami selesai kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biar sekiranya berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami yang ada saat ini melihat tayangan ini. Berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih karunia yang berlimpah-limpah Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Diberkati kami semua Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Kami akan dibuat Tuhan semakin naik dan tidak akan turun. Dan apa saja yang kami perbuat dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.